Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas tentang episode kali ini berjudul Kurir Mikroskopik Nobel Kedokteran 2023. Penerima Nobel Prize atau hadiah Nobel dalam bidang fisiologi atau kedokteran untuk tahun 2023 itu jatuh pada Kathleen Kariko dan Drew Weissman. Kathleen Kariko itu seorang profesor dari Universitas Zagreb ya, di Hungaria ya. Namun kemudian dia bekerja di School of Medicine di Universitas Pennsylvania, Amerika. Sementara Drew Weissman itu sebagai Direktur Penn Institute for RNA Innovation di Amerika Serikat. Temuan inovatif kedua pakar ini sejatinya telah mengubah pemahaman secara mendasar ya bagaimana mRNA atau messenger ribonucleic acid itu berinteraksi dengan sistem kekebalan tubuh ya terhadap pengembangan vaksin gitu. Jadi penemuan kedua ilmuwan ini itu melandasi keberadaan vaksin mRNA ya, dalam rangka melawan virus COVID-19 ya. Sebagaimana diketahui COVID-19 merupakan ancaman terbesar ya terhadap kesehatan manusia di zaman modern. Sebelum membahas tentang topik mRNA yang dikreasikan atau dikembangkan oleh kedua tokoh penerima hadiah Nobel ini, kita lihat dulu sebentar tentang hadiah Nobel ya. Diketahui bahwa hadiah Nobel itu mewakili penghargaan ilmiah tertinggi ya di dunia. Itu dimulai tahun 1901 itu. Nah, Nobel itu diambil dari Alfred Nobel ya, Sir Alfred Nobel ya, seorang ahli kimia asal dari Swedia yang karena penemuannya tentang dinamit itu membawa kekayaan yang melimpah gitu karena dipatenkan. Namun beliau kemudian menyesali bahwa ternyata dinamit itu tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, misalkan penggalian mineral tertentu ya dipermudah dengan menggunakan dinamit gitu, sehingga tidak harus memakai tenaga manusia gitu untuk membongkarnya. Ya, ternyata juga digunakan untuk hal-hal yang tidak baik yang melukai manusia. Oleh karena itu kemudian dia berinisiatif untuk memberikan kekayaannya itu untuk tujuan-tujuan yang baik, yang mulia. Hadiah Nobel itu diberikan kepada mereka ya, sosok-sosok yang memberikan manfaat besar, bahkan terbesar bagi umat manusia. Hadiah Nobel ini diberikan setiap tahun kepada sosok-sosok yang menggeluti di bidang kimia, ya, fisika, fisiologi dan kedokteran, sastra, gitu, dan juga perdamaian. Gitu. Diberikan biasanya setiap tanggal 10 Desember yang acara seremonialnya itu diadakan oleh kerajaan Swedia, ya, negeri asal atau kelahiran Alfred Nobel. Sejauh ini ya di dunia medis itu vaksin itu dapat dikatakan dibagi menjadi 3 ya, golongan besar gitu. Pertama adalah vaksin yang berdasarkan atau dibuat dengan memanfaatkan virus yang dilemahkan atau dimatikan. Nah ini biasanya untuk vaksinasi polio, campak, ya, demam kuning. Nah, yang kedua adalah vaksin digunakan untuk
membuat protein yang merangsang pembentukan antibodi dalam tubuh ya, untuk menghambat kerja virus gitu. Nah, ini biasanya untuk penyakit hepatitis B. Nah, yang ketiga itu disebut vaksin vektor, ya, di mana bagian dari kode genetik virus itu dipindahkan ya, ke virus carrier gitu, atau virus pembawa yang tidak berbahaya gitu. Nah, ini dipakai untuk penyakit yang mematikan gitu, virus Ebola gitu. Nah, ketiga jenis vaksin dengan pengembangan yang berbeda satu sama lain ini sudah lazim digunakan gitu dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, bagaimana dengan vaksin untuk COVID-19? Kita lihat di tayangan berikutnya. COVID-19 itu kepanjangannya adalah Coronavirus Disease 19. Nah, angka 19 ini ya, karena pertama kali virus ini ditemukan ya, itu tahun 2019. Informasi tambahan bahwa ketiga jenis vaksin yang diterangkan di slide sebelumnya itu ternyata mempunyai kelemahan yang cukup besar ya. Nah, di mana itu untuk mengembangkannya itu memerlukan kultur sel yang berskala besar gitu. Sehingga ini sulit untuk dibuat dalam produksi yang skala besar gitu untuk merespon wabah atau pandemi. Oleh karena itu para peneliti ya, termasuk kedua tokoh penerima Nobel kedokteran ini telah lama berupaya melakukan pengembangan teknologi vaksin ya, yang tidak bergantung pada kultur sel gitu. Nah, ini pembeda yang sangat nyata gitu. Nah, hingga kemudian muncul vaksin mRNA itu, messenger ribonucleic acid ya, yang dipakai untuk memerangi COVID-19. Vaksin mRNA yang sukses digunakan untuk membasmi COVID-19 ya, itu sebenarnya tidak ujuk-ujuk ditemukan gitu katakanlah di tahun 2020 dan seterusnya gitu. Tapi rintisannya itu jauh-jauh sebelumnya sudah dilakukan penelitian tentang vaksin mRNA ini. Di dalam sel, informasi genetik yang dikodekan dalam DNA di ribonucleic acid itu ditransfer ke messenger ribonucleic acid atau mRNA. Ini digunakan sebagai cetakan untuk produksi protein. Ya. Nah, selama tahun 1980-an, ya, metode untuk memproduksi mRNA tanpa kultur ya, tanpa kultur sel sebagaimana pembuatan ketiga vaksin sebelumnya itu mulai diperkenalkan ya, yang disebut dengan transkripsi in vitro. Nah, langkah ini itu mempercepat pengembangan aplikasi biologi molekuler ya, untuk beberapa atau pada beberapa bidang. Ya. Gagasan untuk menggunakan teknologi mRNA untuk pembuatan vaksin dan juga terapi gitu, itu mulai berkembang, namun masih terdapat hambatan. Gitu. mRNA yang ditranskripsi secara in vitro itu dianggap tidak stabil ya, dan relatif sulit untuk diproduksi ya, juga menimbulkan reaksi inflamasi. Namun hambatan tersebut tidak menyurutkan semangat
ini ahli biokimia dari Hungaria, ya, Katalin Kariko, yang mengabdikan diri untuk mengembangkan metode penggunaan mRNA untuk terapi gitu. Ya. Juga Drew Weissman, ya, yang pakar imunologi, ya. Dia banyak meneliti pada sel dendritik yang memiliki fungsi penting dalam pengawasan kekebalan dan aktivasi respon imun yang dipicu oleh vaksin. Messenger RNA atau mRNA pada dasarnya berupa asam nukleat, ya, beruntai tunggal yang membawa informasi genetik dari DNA di inti sel ke ribosom di sitoplasma. Informasi ini kemudian digunakan sebagai acuan untuk menghasilkan atau memproduksi protein melalui proses translasi. Penemuan dan pemahaman mRNA ini telah merevolusi pemahaman tentang genetika dan ekspresi gen. Hal ini telah membuka jalan bagi kemajuan dalam bidang bioteknologi, kedokteran, khususnya pengembangan vaksin dalam konteks ini. Nah, pandemi COVID-19 itu telah membawa atau mendorong teknologi mRNA untuk secara real naik ke permukaan dengan adanya pengembangan vaksin mRNA gitu. Nah, ini tidak hanya mRNA ini tidak hanya berfungsi untuk dalam konteks ini adalah untuk menghambat ataupun mematikan, ya, virus dari COVID-19, tetapi juga digunakan untuk pengembangan, ya, terapi kanker gitu dan beberapa lainnya. Nah, Keiko dan Weissman ini, ya, memperhatikan bahwa sel dendritik itu merupakan jenis sel pembawa antigen yang kuat gitu ya. Ini mengenali mRNA yang ditranskripsi in vitro itu sebagai zat asing gitu, ya, yang mengarah pada aktivasi dan pelepasan molekul pemberi sinyal inflamasi. Nah, kedua tokoh ini bertanya-tanya itu, mengapa mRNA yang ditranskripsi secara in vitro itu dikenali sebagai benda asing, nah, sedangkan mRNA dari sel mamalia itu tidak menimbulkan reaksi yang sama. Nah, Kariko dan Weissman ini menyadari bahwa beberapa sifat penting yang membedakan, ya, berbagai jenis mRNA. Artinya beberapa atau berbagai jenis mRNA itu membawa sifat-sifat tersendiri gitu. RNA atau ribonucleic acid itu mengandung 4 basa yang biasanya disingkat dengan AU, G, dan C gitu. A-nya adalah adenin, U-nya urasil, G-nya adalah guanin, dan C adalah sitosin. Ini sesuai dengan bahasa yang ada di DNA, ya, ATGC, di mana T-nya ada timin. Nah, Kariko dan Weissman ini menyadari bahwa basa nukleosida, ya, dalam RNA dari sel mamalia itu acap kali dimodifikasi secara kimiawi gitu. Sedangkan mRNA yang ditranskripsi secara in vitro, artinya pada jaringan atau sel tertentu, ya, itu tidak gitu. Nah, mereka bertanya-tanya, apakah tidak adanya perubahan basa pada RNA yang
transkripsi secara in vitro ini dapat menjelaskan reaksi inflamasi ya, yang tidak diinginkan gitu. Nah, untuk menyelidiki hal ini, mereka membuat varian mRNA yang berbeda, di mana masing-masing dengan perubahan kimia unik ya pada bahasanya, ya, pada bahasanya gitu. Yang kemudian mereka kirimkan ke sel dendritik gitu. Hasilnya sangat mengejutkan gitu, di mana respon inflamasi hampir hilang ketika modifikasi basa dimasukkan ke dalam mRNA. Nah, Carrico dan Weissman ini segera menyadari ya bahwa penemuan mereka memiliki arti penting dalam pemanfaatan atau penggunaan mRNA sebagai terapi. Hasil penting ini pernah dipublikasikan ya, pada tahun 2005 gitu. Artinya 15 tahun sebelum pandemi COVID-19. Melalui penelitian lebih lanjut, yaitu pada tahun 2008 dan 2010, ini Carrico dan Weissman ini menunjukkan bahwa transportasi mRNA yang dihasilkan dengan memodifikasi basa itu dapat meningkatkan produksi protein secara nyata gitu dibanding dengan mRNA yang tidak dimodifikasi. Penemuan kedua ilmuwan ini ya ini yang mendasarkan modifikasi pada pengurangan respon inflamasi dan peningkatan produksi protein. Ini sangat penting karena telah berhasil mengatasi hambatan kritis dalam penerapan klinis mRNA sebagaimana dijelaskan pada slide sebelumnya. Ya, berbasis pada penemuan vaksin mRNA yang dikembangkan oleh Carrico dan Weissman, ya, ini merangsang ya, produksi vaksin secara massal ya, pada saat pandemi COVID-19 gitu. Nah, fleksibilitas dan kecepatan pengembangan vaksin mRNA yang mengesankan ini telah membuka jalan bagi penggunaan platform baru ya, seperti untuk pengembangan vaksin untuk penyakit menular lainnya gitu. Nah, kemudian teknologi mRNA ini juga dapat digunakan untuk membuat atau memproduksi ya, protein terapeutik gitu untuk terapi tertentu dan juga pengobatan berbagai jenis kanker gitu. Nah, dengan penemuan kedua tokoh ini ya ini melalui modifikasi basa pada mRNA, peraih Nobel tahun ini itu ya ini Carrico dan Weissman ya, telah memberikan kontribusi penting ya terhadap pengembangan transformatif kesehatan di zaman ini. Demikian penjelasan ringkas mengenai penemuan vaksin mRNA ya, untuk COVID-19 yang mengantarkan penerimaan hadiah Nobel untuk bidang fisiologi atau kedokteran tahun 2023. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.